Pasca lebih dari sepekan memaksakan diri hanya dirawat di rumah, Pipik Dian Irawati akhirnya kemarin petang harus dilarikan ke rumah sakit. Kesehatannya semakin menurun sejak dikabarkan sakit. Tapi benarkah kondisinya sangat serius sehingga Pipik berani mengesampingkan aturan masa idah pasca kepergian sang suami? Pipik semalam harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah sempat dirawat di rumah sekitar seminggu lebih karena masih menjalani masa idah, istri almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari ini kemarin akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Kondisinya pun tampak lemah, sedangkan batuknya seperti tak mau berhenti sejak keluar dari kamar dan masuk ke mobil yang mengantarnya ke rumah sakit. Di antara sahabatnya Sandrina Malakiano juga beberapa keluarga. Berikut ini detik-detik saat Pipik dipapah dari kamarnya menuju rumah sakit. Nanti diikutin aja. Masih misi ya Mas ya? Karena dari tadi pagi kunjungan dokter, terus lemah kondisinya dan periksa darah ternyata hasil dari lab itu positif tipes. Kalau tipesnya didiagnosa baru tadi pagi ya, diambil darah ya. Itu baru tadi pagi hasilnya baru ketahuan tipes. Kondisi yang semakin lemah memang membuat Pipik menyerah dan meninggalkan masa idahnya. Diantar oleh mantan penyiar Sandrina Malakiano, Pipik akhirnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau rawat inap karena menurut hasil diagnosa darahnya, Pipik menderita sakit tipes. Kesehatannya memang semakin terlihat ngedrop. Bahkan ketika sudah sampai rumah sakit, ia selalu menyandarkan tubuhnya seperti saat menunggu lift rumah sakit terbuka. Jadi masalah maaf ya. Sebelum berangkat ke sini tadi sempat muntah-muntah ya, sama buang-buang air gitu. Jadi kondisinya benar-benar lemas dan kata dokter harus dirawat. Kalau ngedrop kalau muntah itu dari semalam udah muntah terus gitu, apalagi disertai batuk ya, batuk yang benar-benar batuknya itu benar-benar yang terus gitu, jadi merangsang perutnya, gitu, lambungnya. Kesehatan Pipik yang terus melemah diduga adalah akibat beban pikirannya yang kelewat berat pasca ditinggal sang suami. Meski berusaha tegar, fisiknya tak lagi bisa menopang kekuatan psikologisnya. Apalagi berat badannya juga terus merosot drastis. Sejak sakit dan harus bed rest, kabarnya berat badan Pipik terjun bebas sebanyak 20 kg dan semakin merosot, bahkan mencapai 5 kg dalam 4 hari terakhir. Sedih ya rasanya. Terus badannya juga makin kurus. Kayaknya emang butuh support yang luar biasa ya, karena kalau batin itu nggak ada makanannya ya, emang harus dari diri kita sendiri sama orang-orang yang memang bisa mensupport beliau untuk lebih bangkit dan kembali ke Allah, ingat lagi ke Allah, hanya itu. Berat badannya turunnya kelihatan sih drastis gitu, 5 kilo dalam rangka 4 hari ya. Jadi ketika di terapis itu di situ diketahui oksigen di kepala Umi Pipik itu hampir habis. Jadi kalau misalkan tidak diambil tindakan segera,
itu bisa mengakibatkan stroke ringan. Kesehatannya yang anjlok sehingga harus dilarikan ke rumah sakit memang membuat Pipik tak bisa mempertahankan masa idah. Padahal sebagai seorang muslimah, ia tak boleh meninggalkan rumah sepanjang 4 bulan 10 hari sejak meninggalnya sang suami. Namun akibat keadaan darurat karena gangguan kesehatan tersebut, Pipik memang terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Dan dokter pun sudah sempat menyarankan Pipik dirawat inap. Padahal Senin lalu ia nampak lebih sehat dan sudah bisa turun dari tempat tidur, juga keluar kamar demi melepas anak-anaknya menikmati liburan bersama anak yatim. Lalu itukah penyebab makin merosotnya kesehatan Pipik? Benarkah dokter sebenarnya sudah sempat menyarankan Pipik dirawat inap di rumah sakit? Kondisi Umi Pipik saat ini masih dalam kondisinya agak lemah ya, karena tadi informasinya banyak keluar cairan juga, muntah ya, disebabkan karena ada gangguan lambung juga. Tadi bahkan Umi Pipik coba berbicara dengan yang ada di atas gitu, dengan dokter, suster dan juga dengan sahabatnya. Kemudian Umi duduk gitu, ternyata ini kepala sebelahnya pusing. Ya bahkan tadi suster sih sempat bicara ya, Bu kalau bisa dirawat ke rumah sakit aja gitu. Tapi kata dokter tadi kita coba dulu lihatinin hasil lab darah dulu, nanti kalau hasilnya bagaimana nanti baru diambil tindakan. Dokter sih nyaranin memang harus bener-bener bed rest, tiduran di kasur, gak boleh aktivitas gitu, karena memang saya kalau bangun sedikit langsung kayak keliangan gitu, muter gitu kan. Jadi tadi juga maksain mandiin, terus nyiapin baju-baju mereka kan. Masa idah itu kan bukan berarti nggak boleh keluar rumah ya, boleh keluar rumah, memang bener-bener yang harus keluar rumah gitu kan. Dan apalagi nih kondisinya kan sakit ya, gitu. Jadi memang harus dibawa ke rumah sakit ya, darurat. Jadi ya kita ikutin dokter. Sebenarnya dia juga berat gitu. Tadi tuh bener-bener berat yang kita harus gimana. Ini kan harus mikirin kondisi badannya gitu kan. Akhirnya karena dia benar-benar ngerasain yang badannya drop, akhirnya dia mau. Itu pun tidak segampang yang, iya dok saya mau, nggak segampang itu. Akhirnya kenapa Umi jadi mau masuk ke rumah sakit, karena dia merasa juga kondisi badannya dia udah nggak kuat ya, karena lemah. Dia sendiri udah ngerasain badannya yang benar-benar yang kayak mual, buang-buang air, sampai akhirnya muntah gitu. Jadi dia benar-benar yang nggak tahan dan akhirnya dia mau dibawa ke rumah sakit. Awalnya dari dokter ya, dokter menyarankan harus dirawat karena ngelihat kondisinya dari pagi sampai siang tadi, memastikan harus dirawat. Jadi kita bujuk Umi Pipik gitu supaya mau gitu ya, karena memang benar-benar demi kesehatan Mbak Pipik sendiri ya gitu. Akhirnya dia mau. Kondisi kesehatan Umi Pipik yang terus merosot akhirnya harus menepikan sejenak masa idah. Kemarin ia dilarikan ke rumah sakit karena bukan hanya fisiknya yang kian lemah, tapi juga berat badannya yang terus menurun. Tapi mungkinkah sesungguhnya Pipik tidak setegar yang terlihat? Mengapa ia selalu tidur ditemani foto UJ? Benarkah Pipik masih terus menyimpan sapu tangan terakhir UJ yang masih beraroma parfum sang suami? Lalu seperti apa keterkejutan Umi Tatu saat mengetahui Pipik dirawat di rumah sakit? Benarkah Umi Tatu langsung bergegas menjenguk dengan naik ojek? Umi merasa kaget. Kan tadi pagi memang baru acara Isra Mi'raj, baru mendoakan Pipik anak-anak ya supaya sehat selalu. Kesehatan Pipik yang memburuk memang akhirnya membuat ia mengesampingkan aturan masa idah. Tipes yang menyerang tidak bisa lagi ditahan serta tidak bisa dirawat di rumah. Tapi mengapa keluarga besar UJ justru baru mengetahuinya setelah Pipik dilarikan ke rumah sakit? Benarkah ibu dari 4 orang anak ini sengaja menutupi sakitnya? Lantas itukah yang membuat anak-anaknya yang sedang berlibur ke Bangkok juga sengaja tidak diberitahu?